masing yang tadi disebutin di video sebelumnya nih. Yang primer sekunder, in group out group, membership reference, kita bakal bahas mendalam dan dengan cara yang gimana caranya kita semua jadi ngerti, nggak bikin bingung diri sendiri. Oke? Di video ini kita bakal ngobrolin tentang kelompok primer dan kelompok sekunder. Oke? Nah, goal kita nih di video ini, apa sih bedanya kelompok primer dan sekunder? Nah, teman-teman, sebelum dilanjut, aku pengen ngobrolin dulu nih masalah tipe kelompok sosial. Masing-masing sosiolog itu punya pendapat yang berbeda. Kelompok sosial itu tipenya apa aja. Sehingga kalau ditanya tipe kelompok sosial itu apa, itu jawabannya banyak banget. Cuman yang bakal kita bahas sekarang tuh 3 yang paling umum dan yang paling sering diomongin. Yang pertama, tipe kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley. Dibacanya Cooley ya, bukan yang aneh-aneh ya, bukan yang lain ya. Charles Horton Cooley itu ngebahas tentang kelompok primer dan sekunder yang bakal kita obrolin di video kita sekarang. Yang kedua nih, setelah Charles Horton Cooley, itu ada W.G. Sumner atau William Graham Sumner. Nah, menurut Sumner, kelompok sosial itu ada 2, in-group dan out-group. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang terakhir, itu adalah klasifikasi menurut Robert K. Merton dan juga Herbert Hyman, karena 2 ahli ini punya pendapat yang sama. Gitu. Mereka memperkenalkan istilah yang sama, gitu, Merton dan Hyman. Cuman ini fotonya Merton. Gitu. Aku susah nyari foto Herbert Hyman, atau mungkin aku aja nggak tahu ya, nggak tahu beliau siapa. Sedih banget. Maaf. Menurut Merton sama Hyman itu ada 2, ada membership dan reference group. Fokus kita sekarang ke sini dulu ya, yang Charles Horton Cooley. Oke, kalau kita ngomongin kelompok primer dan sekunder menurut Charles Horton Cooley, gitu ya, kita mulai dari satu-satu ya. Yang primernya dulu. Nah, dari asal katanya primer berarti kan sesuatu yang prime ya. Sesuatu yang prime. Berarti dia hal yang utama dong. Karena dia kan prime. Utama. Berarti kalau sesuatu itu utama, dia bisa kita bilang penting. Berarti kelompok yang primer itu adalah kelompok utama. Kelompok yang dianggap penting. Apa teman-teman? Kelompok yang dianggap penting dan utama buat teman-teman. Oke, jawabannya banyak yang betul, banyak juga yang bukan salah, tapi berbeda gitu ya. Aku nggak bilang itu salah. Tapi kita bakal lihat kenapa itu tuh menurut teman-teman kelompok primer. Contohnya nih, keluarga yang gambarnya aku tayangin di sini. Nah, keluarga itu kenapa disebut kelompok primer? Itu karena dia penting. Di kelas 10 kita udah belajar banyak tentang fungsi keluarga di bab lembaga sosial. Keluarga itu punya fungsi-fungsi yang benar-benar penting buat kehidupan kita, baik itu ekonomi, afeksi, reproduksi, dan lain-lain. Makanya kelompok keluarga itu kelompok yang penting. Nah, kalau kita lihat keluarga, selain masalah pentingnya, ada satu hal lagi nih dalam keluarga yang pengen aku kasih tahu. Bahwa keluarga itu sifatnya informal. Nah, maksudnya informal di sini tuh berarti kan ya dalam keluarga kan nggak formal kayak kalau misalnya kita ke guru di sekolah, ya nggak sih? Masa kita ke orang tua sendiri formal kayak ke guru di sekolah? Nah, teman-teman, karena dia informal, ada satu lagi nih kalau misalnya kelompok primer itu keluarga. Hubungannya itu dalam. Ya kita kan dengan keluarga kita sendiri hubungannya itu dalam gitu ya. Dalam arti kalau dibandingin dengan yang di luar keluarga, kita dengan keluarga sendiri itu dalam banget hubungannya. Saking dalamnya tuh kayak feeling kita tuh connect sama keluarga kita sendiri. Nah, kalau kelompok primer itu utama, terus penting ya, informal dan hubungannya mendalam, berarti sekunder itu lawannya primer. Tapi teman-teman, aku mau kasih tahu dulu masalah sekunder. Sekunder tuh sebenarnya nggak diutarakan oleh Charles Horton Cooley. Dia cuma bilang yang primernya doang. Cuman ada banyak banget ahli sosiologi yang mengutarakan bahwa kalau ada primer berarti kan pasti ada sekundernya dong, ada temennya gitu kan, nggak mungkin primer jadi kasihan dia jomblo. Kayak aku. Karena ada primer dan ada juga sekunder, berarti kita bisa bilang kalau sekunder tuh lawannya primer. Artinya kalau dia utama, berarti sekunder itu tambahan. Berarti dia nggak sepenting yang primer, gitu kan? Dan kalau misalnya kelompok primer itu informal dan hubungan mendalam, seperti misalnya keluarga, kalau sekunder itu berarti sifatnya formal dan hubungannya tuh nggak mendalam. Maksudnya nggak feelingnya tuh nggak sampai dalam banget. Gitu. Misalnya kalau misalnya aku nyontohin kelompok sekunder tuh misalnya sama teman-teman di luar rumah deh. Nah, itu memang nggak 100% formal as in kita ke guru gitu ya. Tapi juga nggak bisa dibilang informal dan punya hubungan yang mendalam seperti halnya kita di keluarga. Gitu. Karena dia nggak bisa masuk sini, makanya dia masuk ke yang sekunder. Meskipun ini
Sekunder itu berarti balikannya formal dan kebalikannya atau lawannya hubungan yang mendalam. Nah, jadi sekunder tuh kayak gini ya, dia tambahan atau nggak begitu signifikan dan dia tuh formal. Gitu. Mungkin bisa jadi juga hubungannya itu didasari karena ada kepentingan. Itu di kelompok sekunder. Kalau yang primer, contohnya tuh kan keluarga. Kalau yang sekunder berarti bisa dibilang yang di luar keluarga. Tapi menurut teman-teman, primer itu selalu keluarga apa enggak? Oke, teman-teman. Simpulan kita sekarang nih, bahwa kelompok primer itu adalah kelompok yang utama atau signifikan. Contohnya keluarga. Aku kasih gambar ya, biar lebih enak gitu. Nah, kalau yang sekunder itu yang tambahan, maksudnya di luar primer gitu, yang nggak seutama yang primer. Dan hubungannya itu bisa jadi formal. Tapi yang pasti, ya meskipun informal, tapi hubungannya belum tentu mendalam ya. Karena kalau dia informal, hubungannya mendalam, dan utama itu kan maksudnya primer. Nah, kalau syarat primer nggak terpenuhi, berarti dia maksudnya sekunder. Karena dia lawannya primer. Nah,